Para pemirsa Jember 1 TV dan para pengunjung Jember Financial Festival 2019, kita akan masuki acara talk show yang bertema simpanan pelajar untuk menuju pelajar merdeka finansial. Di sini telah hadir juga dengan Bapak Asil Syahnurdin sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jember. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Gali. Ya, selamat pagi juga untuk narasumber yang kedua, Bapak Endi dari Bank Jatim Cabang Jember. Selamat pagi Bapak Endi. Selamat pagi Mbak. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah Ibu Eka selaku perwakilan dari Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 01 Jember. Ibu, selamat pagi Ibu Eka. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sudah hadir pada acara talk show di acara kami ya, Bapak Ibu. Sekilas sedikit kami ingin membahas dan juga banyak belajar terkait dengan simpanan pelajar yang pastinya para pemirsa Jember 1 TV sangat ingin mengetahui nih. Nah, untuk simpanan pelajar sendiri di Otoritas Jasa Keuangan seperti apa Pak? Otoritas Jasa Keuangan itu meningkatkan simpanan pelajar dan Otoritas Jasa Keuangan tugasnya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Gali dan para pemirsa Jember 1 TV. Jadi sebenarnya ini dilatar belakangi oleh pencanangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden tahun 2015 tentang pentingnya menabung bagi para siswa, dan beliau juga sudah mencanangkan hal itu. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa-siswi supaya mereka bisa lebih mengendalikan keuangan mereka ya. Keuangan mereka kan biasanya kan mereka dikasih jajan ya sama orang tua. Nah, itu supaya jangan digunakan semuanya untuk jajan gitu ya. Jadi sejak dini kita latih untuk mereka bisa mulai menabung, menyisihkan uangnya. Dan ini kan untuk masa depan. Sesuai tadi yang disampaikan Mbak Gali, supaya bisa merdeka secara finansial gitu. Nah, inilah kesempatan yang sangat baik bagi kita Otoritas Jasa Keuangan dan teman-teman di Lembaga Jasa Keuangan untuk memberikan kesadaran pada adik-adik kita sejak dini. Nah, jadi kira-kira itu latar belakangnya. Nah, kenapa OJK sangat concern dengan simpanan pelajar ini? Karena Otoritas Jasa Keuangan itu kan memang tugasnya mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, termasuk juga memberikan perlindungan terhadap konsumen. Nah, jadi dalam tugas itulah OJK sangat berkepentingan karena dengan dukungan lembaga jasa keuangan yang baik ya, dan dukungan tentunya masyarakat semakin percaya bahwa menyimpan uang khususnya di bank ya itu menjadi lebih aman, dan tentunya ini secara makro nanti juga akan bermanfaat untuk pembangunan. Nah, jadi seperti itu kira-kira gambaran umumnya Mbak Gali. Oh begitu Pak Azil. Kalau untuk program simpanan pelajar ini memang khusus dilaksanakan di Otoritas Jasa Keuangan Jember atau memang secara nasional Pak dilakukan? Ya, emang ini secara nasional dilaksanakan karena emang ini sudah program nasional seperti tadi yang saya sampaikan. Ini sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden sejak 2015 ya. Nah, jadi memang ini program nasional dan dilaksanakan oleh seluruh kantor OJK baik di kantor pusat maupun di daerah. Itu Mbak. Khususnya di Jember sendiri ya Pak ya. Jadi satu program untuk meningkatkan akses keuangan seperti itu Pak ya, inklusi. Betul. Atau seperti apa Pak program di Jember sendiri? Oh ya, kita jadi di Jember ini kita mengumpulkan teman-teman dari perbankan untuk mendatangi sekolah-sekolah supaya membuka simpanan pelajar, karena ini kan memang juga merupakan gerakan nasional ya. Nah, salah satunya ini juga Bank Jatim, mungkin nanti kita akan bisa mendengarkan yang dilakukan oleh Bank Jatim salah satunya.
Nah, jadi memang di Jember ini kita minta teman-teman perbankan untuk mendatangi sekolah-sekolah supaya siswa-siswinya itu bisa membuka rekening simpel di bank masing-masing. Baik, oke, sebelum lanjut ke Bapak Azil selaku otoritas ya Pak, sedikit pertanyaan juga untuk Pak Endi selaku Bank Jatim gitu ya. Kalau di Bank Jatim sendiri berarti Bank Jatim ini salah satu bank penyelenggara simpanan pelajar begitu ya Pak Endi ya. Apa saja nih yang dilakukan Bank Jatim untuk memasarkan produk simpanan pelajar ini? Baik, terima kasih Mbak Galih, Pak Azil dan pemirsa Jember TV. Kami Bank Jatim untuk program simple ya, kiat-kiatnya karena ini khusus ke pelajar, jadi agak sedikit beda perlakuan dengan kita memasarkan ke umum ya. Karena untuk pelajar sendiri kita nggak hanya menarik perhatian pelajar itu, tapi juga kita butuh support dari orang tua dari pelajar itu dan juga dari sekolah. Jadi kita pendekatan ke sekolah, pendekatan ke orang tua dan juga pendekatan ke siswa tersebut. Tanpa ketiga ini kita nggak bisa mengedukasi siswa. Jadi kita selain itu kita juga membuat program yang harus sesuai dengan target market. Jadi seandainya mungkin ke siswa SD ya kita nanti membuat program yang sesuai dengan levelnya siswa SD, SMP juga seperti itu. Dan seperti halnya kemarin kita ada Simple Day ya, kita mengundang dari pihak SD, SMP, SMA. Itu juga kita butuh support juga dari pihak sekolah. Ya alhamdulillah kami selama ini disupport penuh. Sebagai informasi aja kalau di Jember sendiri secara keseluruhan kita total rekening untuk simpanan pelajar sudah mencapai 4.200 dengan standing sekitar 262 juta per Oktober. Kalau untuk Jawa Timur kita sudah rekeningnya sampai 260 ribu rekening dengan outstanding mencapai 51 miliar 700 juta. Jadi itu kita berterima kasih atas supportnya baik dari pihak sekolah maupun orang tua dan juga teman-teman dari tim marketing juga. Seperti itu Mbak. Baik, sebelum kita lanjut ke Bu Eka nih, artisnya nih saat ini. Kita jeda dulu, commercial break, terima kasih. Baik, pemirsa Jember 1 TV, kita akan lanjut berbincang kembali dengan Ibu Eka, Pak Azil, dan Bapak Endi setelah commercial break berikut ini. Baik pemirsa Jember 1 TV, kita akan lanjut untuk talk show simpanan pelajar kali ini bersama Bapak Azil Syahnuddin selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jember, Bapak Endi selaku perwakilan dari Bank Jatim Cabang Jember, dan Ibu Eka selaku perwakilan dari SDN Kepatihan 1 Jember. Baik Pak Azil, menyambung pembicaraan yang tadi, Ibu Eka dan juga Bapak Endi di sini mewakili gitu ya untuk perbankan dan juga SD gitu ya. Kira-kira dari pihak Otoritas Jasa Keuangan Jember sendiri apa Pak yang dilakukan untuk perbankan dan juga sekolah gitu yang sudah melaksanakan simpanan pelajar ini? Ya, sebenarnya kita juga ini merupakan bagian dari program percepatan akses keuangan daerah atau yang lebih dikenal dengan singkatan TPAKD Mbak Gali. Nah itu kan kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Jember dan juga industri keuangan termasuk perbankan, akademisi dan juga instansi terkait lainnya. Jadi ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tadi yang sudah sempat disinggung literasi dan inklusi keuangan. Nah ternyata memang Bank Jatim seperti yang kita saksikan hari ini menerapkan program simpelnya itu ya sebagai bagian dari program TPAKD OJK Jember dengan sangat baik gitu. Dan apalagi tadi sudah disampaikan datanya 4.000 lebih ya Pak Endi ya yang buka rekening
Dan ini sangat bagus bagi kita, sehingga program TPAKD ini juga menunjukkan hasil yang sangat baik untuk Jember gitu. Dan tadi saya juga sangat menarik yang disampaikan oleh Bu Eka, bahwa ternyata di SD Kepatihan sendiri punya mekanisme yang juga sangat baik, ya, yang mungkin ini juga perlu dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lain, karena ada mekanisme istilahnya bermusyawarah dengan wali murid, kemudian baru diminta ke anak-anaknya gitu, sehingga dan ada semacam ya bukan kompetisi sih, cuman saling memotivasi. Nah itu poinnya di situ. Jadi ini sangat baik saya kira, dan mungkin ini juga bisa ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain. Berarti seperti Pak Azil tadi sampaikan, Bank Jatim dan SD Kepatihan 01 ini yang menerapkan simpanan pelajar untuk program tim percepatan akses keuangan daerah di Jember, begitu ya Pak ya? Ya. Baiklah. Sekilas lagi Pak Endi, saya ingin menanyakan untuk simpanan pelajar di Jember sendiri yang Bank Jatim lakukan, kira-kira apa nih yang akan dilakukan lagi nih untuk lebih inovasi lah ya, bagaimana menarik minat para pelajar untuk membuka tabungan? Baik Mbak Gali, untuk program ke depan kita tetap masih ada program tahunan rutin seperti Simple Day. Kemudian program dari kita sendiri yang harian, kita tetap masuk ke sekolah-sekolah mana yang belum minatnya belum banyak lah selain untuk simple. Kita mengedukasi, intinya gini, pentingnya pelajar untuk punya account, berarti one student one account ya, itu pentingnya tidak hanya untuk pelajar tapi juga untuk sekolah dan orang tua. Pihak orang tua juga mungkin seandainya ada penghasilan lebih, ingin menabung, menyisihkan untuk anak, kan bisa langsung dimasukkan ke rekening yang bersangkutan. Pihak sekolah juga, seandainya mungkin pihak sekolah ada kegiatan, contoh mungkin mau kegiatan apalah yang belajar mengajar yang memerlukan biaya, otomatis kan tidak terlalu memberatkan dari pihak siswa. Jadi kita saling memberi pemahaman bahwa kalau simple ini memang harus melibatkan dari pihak sekolah, wali murid maupun dari siswa dengan mekanisme komunikasi yang berbeda-beda tentunya. Jadi kalau untuk ke kepala sekolah kita lebih fungsinya bagi sekolah tersebut, ke orang tua apa manfaatnya bagi orang tersebut, dan ke anak-anaknya ini kita buat yang programnya lebih ceria lah, biar siswa-siswa ini senang datang ke bank. Kita juga brand image juga secara pelan-pelan memasukkan image kami Bank Jatim ke teman-teman pelajar juga. Seperti itu Mbak. Ya, menarik sekali ya Pak Endi, strategi-strategi yang dilakukan oleh Bank Jatim gitu ya untuk meningkatkan minat menabung bagi pelajar, khususnya di program simpanan pelajar ini, baik kepada kepala sekolah, kepada orang tua, kepada siswanya sendiri, menggunakan cara-cara yang menarik gitu ya, sehingga timbul keinginan untuk menabung, dan budaya menabung itu sendiri yang lebih penting, seperti itu. Untuk Ibu Eka, nah Ibu Eka kalau di sekolah kira-kira apa nih yang akan dilakukan Ibu gitu ya, beserta Ibu guru yang lain, Bapak guru yang lain, untuk meningkatkan keinginan menabung nih, gitu, budaya menabungnya para pelajar? Kami dari sekolah tetap semangat, tidak menyerah untuk memotivasi siswa supaya siswa itu bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk dirinya sendiri. Tujuannya agar nantinya suatu saat bila membutuhkan siap untuk mengambilnya, seperti itu. Untuk kelanjutannya lagi, kami dari Dewan Guru beserta orang tua merangkul anak kami supaya lebih semangat lagi untuk menabung, seperti itu. Iya, luar biasa nih upaya dari sekolah, memang hal yang sangat penting ya bagi bagaimana adik-adik ini yang awalnya tidak tahu sama sekali gitu ya, bahkan orang tuanya juga, mungkin orang tua sudah punya tabungan tapi sudah. Iya. Ada kalanya orang tua masih titip juga ke sekolah, gitu ya? iya.
Iya, jadi dengan adanya simpanan pelajar ini bisa dibagi ya Bu ya, Bisa. untuk orang tua, Bisa, eh, iya. bisa juga menanyakan produk yang lain juga ya Bu ya, Iya, untuk iya. tabungan dan Apalagi kalau petugasnya datang itu anak-anak senang, hore gitu, sekarang waktunya nabung gitu akhirnya. luar biasa Iya. dari pihak sekolah dan juga orang tua akhirnya sama-sama menyadari pentingnya budaya menabung ya Bu ya. Iya, kerjasama terutama antara orang tua, guru dan siswanya Siswa. tersebut. Iya. Ya, betul sekali. Karena budaya menabung ini sendiri mungkin kalau zaman milenial, Bu, sekarang kan adik-adik itu pasti akan menjadi penerusnya zaman milenial sekarang ya. Kalau tidak dimulai dari kecil, muda, iya. ya, dari kecil, itu akan tidak bisa mempersiapkan masa depannya nanti, Iya, betul, gitu kan? betul, betul. Jadi akhirnya dari pihak sekolah, dari pihak orang tua juga menyadari ya Bu Menyadari, ya, saling hal berkomunikasi. betul, Iya. hal itu sangat penting bagi masa depan mereka gitu ya. Memang sedikit saya pernah melihat juga beberapa pengalaman gitu ya untuk adik-adik yang sudah mulai menabung, biasanya mereka akan terbawa sampai dengan dewasa Iya, gitu ya. benar-benar. Iya. Ya, kalau di sekolah sendiri itu mungkin ada reward gitu Bu atau gimana Bu untuk di adik-adik itu apa memang dengan sedikit menjelaskan gitu mereka sudah mengerti ya Bu ya? Iya, kalau tentang rewardnya kita biasakan menggunakan tidak hadiah atau apa, kita suatu benda seperti bintang apa. Jadi anak-anak tuh terkesan oh aku dapat bintang, punya aku banyak gitu seperti itu. Jadi nggak harus sebuah benda yang besar, tidak. Nah betul sekali Hanya ya. semangatnya aja. Iya. Ini tugasnya Pak Azil sama Pak Iya. Endi ini. Atau mungkin bisa bentuk Gimana, Pak? sertifikat gitu ya. Kenapa? Sertifikat gitu ya bisa juga boleh. seperti Mungkin itu. nanti ya. dari Bang Jatimnya itu Pak. Kode ini ya Bu Iya, ya. kode ini. Paham. Iya, memang betul sekali untuk meningkatkan salah satunya memberikan reward yang simple juga Iya, ya, Bu simple ya. tapi berkesan Bintang, untuk tapi siswa. berkesan untuk siswa. Iya, betul. Memang menjadi salah satu daya tarik dan juga bikin penasaran juga ya Iya. sama siswanya gitu ya. Iya, nanti Sehingga berlomba-lomba. Takutnya kalau diberi sesuatu yang besar, nanti anak-anak yang lain itu bagaimana seperti kalau kita memberikan sesuatu yang besar, takutnya yang teman yang lainnya merasakan yang belum dia dapat, sehingga kita memberikan rewardnya yang simple tapi berkesan untuk siswanya, seperti itu. Iya. Mungkin pemirsa Jember 1 TV juga banyak yang belum tahu atau kalau SD Kepatihan 1 Jember itu di mana Bu lokasinya Bu? Lokasinya daerah Dr. Sutomo nomor 16. Oh baik. Jadi di SD Kepatihan 01 itu di sana memang sudah menerapkan juga yang penerimaan sekolah ya, zonasi itu juga ya Bu? Iya ya? betul. Sudah menerapkan. Iya. Baik, kita akan lanjut lagi setelah komersial berikut ya Bapak Ibu. Pemirsa Jember 1 TV, kita akan lanjut kembali setelah komersial berikut ini. Baik pemirsa Jember 1 TV, kita lanjut untuk talk show Simpanan Pelajar Membentuk Generasi Merdeka Finansial. Bersama Bapak Endi kita lanjutkan ya Pak terkait dengan simpanan pelajar di Bank Jatim.
Tadi bagus sekali saya sempat mendengar bahwa ada beberapa yang dilakukan oleh Bank Jatim sesuai dengan target sekolahnya gitu Pak ya. SD, SMP, SMA. Salah satunya melalui Simple Day dilakukan untuk sebagai kegiatan massal ya yang dilakukan Bank Jatim. Kalau boleh tahu itu syaratnya apa saja Pak ya untuk menabung simpanan pelajar? Terima kasih Mbak Kali. Untuk simpanan pelajar ini cukup simple ya, sesuai namanya. Persyaratannya tentu karena pelajar masih di bawah umur, otomatis yang menjadi persyaratan adalah KTP dari orang tua, kemudian KK dan akte juga ya. Jadi persyaratan cukup itu aja. Untuk store awal cukup 5.000 untuk setoran awal. Jadi sesimpel itu. Jadi untuk pembukaan juga untuk Bank Jatim nggak perlu ke kantor, nanti kita yang datang ke sekolah. Jadi kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, ada berapa siswa kita yang ke sana. Nah, jadi adik-adik nggak perlu ikut antri dan sebagainya, kita yang datang ke sana. Nanti seandainya nanti setelah pembuka adik-adik mau datang ke bank atau apa, monggo terserah. Tapi yang jelas kita jemput bola, kita untuk teman-teman pelajar nggak perlu rame-rame ke bank, cukup melalui sekolah aja. Asal dipenuhi persyaratan tadi sudah bisa kita bukakan. Nanti kita juga biasanya bawa mobil khusus ya, untuk mobil keliling emang untuk program Simple ini. Ya, itu aja Mbak. Sangat mudah sekali ya, dengan Rp5.000 bisa buka rekening simpanan pelajar ya. Dan siswa atau sekolah tidak perlu ke bank, dari pihak perbankan, dari Bank Jatim bisa ke pihak sekolah ya untuk melayani siswa-siswi untuk menabung simpanan pelajar gitu ya. Baik, kita masuk di ini arena yang paling kita sukai ya, sekolah nih gitu ya. Dan di sini ada Ibu Eka. Selamat pagi ya Ibu Eka. Selamat pagi Mbak. Saya sudah lama tidak bertemu guru, tapi tetap kalau Ibu guru itu awet muda ya Bu ya. Iya. Iya. Awet muda. Iya. Jadi gini Bu Eka, kalau untuk di SD Ibu sendiri, kita mendengar bahwa di SD Kepatihan 1 ini sudah menjadi nasabah simpanan pelajar gitu ya. Benar. Gimana Bu ceritanya itu Bu? Kalau di SD Awalnya. Kepatihan, iya. Oh iya. Di SD kami, khususnya di SDN Kepatihan 1, sebelum sudah lama bekerja sama dengan Bank Jatim. Kalau pengenalannya setiap awal tahun ajaran baru dari pihak Bank Jatim sudah melakukan literasi kepada anak-anak. Khususnya untuk sekolah setiap kelas kita mempunyai paguyuban orang tua, di mana sebelum ada sosialisasi dari Bank Jatim, sekolah sudah mengundang para wali murid, khususnya paguyuban semua, untuk mensosialisasikan tentang tabungan simpanan untuk siswa pelajar seperti itu. Setelah disosialisasikan, kemudian wali murid atau orang tua sudah mengetahui, kita berlanjut ke siswanya. Jadi kebetulan di sana rombelnya banyak, sehingga sebelum kita mensosialisasikan ke siswa, kita berkumpul dulu untuk Dewan Guru, bagaimana supaya siswa itu giat menabung dengan menyisihkan sebagian uangnya, seperti itu. Berarti sangat berguna untuk pihak siswa ya Bu ya. Siswanya juga senang karena mengenal tentang tabungan, kemudian anak-anak juga bisa menyisihkan sebagian uangnya dengan teman yang lain gitu. Kamu nabung berapa gitu. Akhirnya, wah aku banyak, iya aku banyak. Akhirnya setiap siswa itu sehingga berlomba-lomba ingin mendapatkan ingin mendapatkan jumlah keuangannya yang banyak dari tabungan simpanan pelajar tersebut. Bagus sekali ya Bu ya, Ya. di sana. Jadi sekaligus meningkatkan keinginan untuk selalu menabung ya Bu Ya, betul. bagi siswa, Ya. kemudian saling menyemangati satu sama Oke, lain ya. siap. Saling menyemangati antara Dewan Guru, orang tua dan siswa tersebut.
Betul. Memang sinergi antara perbankan, pihak sekolah dan juga orang tua Iya, dan betul, juga dengan khususnya. siswanya sendiri. Iya. Itu apabila semua bisa berjalan dengan bagus, itu benar-benar akan meningkatkan literasi ya Bu ya, literasi Iya, keuangan iya. dan juga inklusi keuangan di sampai level adik-adik gitu ya. Iya, Bahkan kelas iya. 1 juga ya Bu ya. Dalam Kelas 1 iya, kelas 1 sampai kelas 6. Satu Karena literasinya dari Bank Jatim bukan hanya kelas 4, 5, 6, dibagi 2 tahap. Kalau tahun ajaran baru biasanya kan awal itu kelas 1 baru akhirnya mengadakan perkenalan tentang simpanan pelajar. Untuk selanjutnya di babak selanjutnya di kelas 4, 5, 6 seperti itu. luar biasa Bu Eka dengan SDN Kepatihan Kepatihan 1 1, Jember ya. Jadi seperti itu Pak Azil sebagai otoritas jasa keuangan di Jember, mungkin memang ada sekolah yang memang benar-benar menerapkan bagaimana siswa-siswinya itu akhirnya tercapai tujuan literasi keuangannya gitu ya Bu ya. Nah sebelum kita lanjut, diskusi makin asik ini Bu. Jadi kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa Jember 1 TV, setelah komersial break kita lanjut. Baik pemirsa Jember 1 TV, sepertinya sudah mulai menarik nih pembicaraan terkait dengan simpanan pelajar. Memasuki segmen terakhir nih Bapak Azil. Pak Azil selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jember, mungkin ada pesan gitu Pak tentang simpanan pelajar ini untuk masyarakat, untuk siswa, untuk sekolah dan berbagai pihak terkait dengan program tersebut. Ya, yang pertama tentu kepada teman-teman di industri keuangan khususnya perbankan, ya kami juga menghimbau mungkin bisa juga melakukan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendi di Bank Jatim, atau mungkin jauh lebih baik ya dengan inovasi-inovasi sehingga semangat siswa untuk menabung itu meningkat lagi ya. Nah ini yang sangat kita harapkan karena tadi sesuai dengan tema kita Mbak Gali. Jadi kita berharap ya adik-adik siswa ini nanti di masa depannya sudah merdeka secara finansial gitu. Ya jadi jangan sampai menunggu tua gitu ya. Jadi itulah harapan kita supaya teman-teman perbankan juga terus berupaya meningkatkan dan memberikan motivasi kepada siswa-siswa untuk terus menabung. Karena ini juga meskipun kelihatannya simple ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Hendi, fitur-fiturnya sangat simple ya, tetapi kalau kita lihat secara makro, secara garis besar, uang yang dikumpulkan oleh adik-adik ini di perbankan itu kan akan sangat bermanfaat untuk pembangunan kita. Jadi dampaknya sangat luas. Jadi meskipun upaya-upaya kecil, tetapi dampaknya sangat besar untuk pembangunan. Dan untuk sekolah-sekolah yang lain kami juga berharap bisa juga mengikuti langkah-langkah kecil ya yang dilakukan oleh SD Kepatihan. Saya kira juga sangat menarik bagaimana mekanismenya tadi, kemudian juga bentuk apresiasi atau reward kepada anak didik ya, meskipun cuma dikasih bintang gitu ya Bu Eka, tapi itu menurut saya itu sangat luar biasa gitu. Karena anak-anak itu kalau ya kayak kita aja lah ya, kalau diberikan sesuatu penghargaan meskipun tidak bernilai uang ya Bu ya, tapi itu sudah merupakan sebuah kebanggaan. Apalagi dipanggil ke depan kelas gitu, diserahkan oleh ibu gurunya, ini bintang kita bulan ini misalnya ya, karena tabungannya yang paling besar, sehingga yang teman-temannya lain pasti semangat untuk berlomba-lomba. Jadi ini yang harapan kita kepada khususnya orang tua ya,
dan juga ke sekolah pada guru-guru sekolah untuk terus memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk terus menabung dalam jumlah yang lebih banyak. Saya kira itu dari kami, Mbak Gali. Ya, OJK Jember terus mendukung pihak perbankan dan juga pihak sekolah untuk terus meningkatkan budaya menabung melalui simpanan pelajar, begitu ya Pak Azil ya? Betul, pasti itu. Ya, dari tingkat SD atau PAUD ya Pak ya? PAUD ya? Iya, sampai SMA. Sampai dengan SMA, baik. Kalau dari Pak Endi sendiri ini dari perbankan nih, gitu dari Bank Jatim. Kira-kira apa nih pesannya untuk masyarakat gitu ya terkait dengan program simpanan pelajar ini? Baik, Mbak Gali. Untuk program Simpel ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk baik sekolah, orang tua maupun pelajar itu sendiri. Jadi Bapak Ibu mungkin pengunjung ada yang guru atau mungkin kepala sekolah ya. Jika ingin konsultasi dengan kami, gimana sih caranya supaya bisa seperti SD Kepatihan ini, monggo kita Bank Jatim sendiri siap support. Jadi kita akan beri edukasi baik ke orang tua maupun ke siswa dan juga untuk pelayanan kita akan hadir di sekolah Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah datang ke kantor kami, kita yang keliling datang ke tempat Bapak Ibu. Sesuai tagline kami ya, kalau Bank Jatim itu kan yang terbaik untuk Anda ya kita support yang terbaik untuk Bapak Ibu dari OJK, sekolah, orang tua maupun pelajar. Jadi itu monggo, kalau mau tanya-tanya bisa menghubungi kami, di sana ada teman-teman perbankan juga, bisa tanya-tanya terkait cara-caranya gimana. Itu aja Mbak, ini yang kita siap support lah. Gitu. Iya, nggak salah ya berarti Pak Azil ya, Bank Jatim mendapatkan penghargaan untuk bank implementasi terbaik simpanan pelajar di Jember 2019 ini ya. Jadi pihak perbankan, Pak Endi barusan menyampaikan siap untuk melayani, memfasilitasi terbaik itu untuk sekolah-sekolah dan juga siswa penabung atau nasabah simpanan pelajar ini, begitu ya. Yang terakhir ini Ibu Eka, bagaimana Ibu Eka pesan dan himbauan untuk para pelajar dan juga masyarakat pada umumnya gitu Bu, terkait dengan simpanan pelajar ini. Terima kasih untuk anak-anak saya khususnya atau siswa-siswa SDN Kepatihan 1 dan anak-anak sekolah dasar khususnya. Kita mencoba untuk memberikan arahan kepada anak-anak kami menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabungkan dengan memberikan arahan jangan jajan dulu sebelum menabung ya gitu. Akhirnya anak-anak gitu, menabung dulu sebagiannya untuk disisihkan untuk uang jajannya. Terus yang untuk kedepannya siswa-siswa kami diarahkan lebih semangat lagi untuk menyisihkan sebagian uangnya yang ditabungkan pada simpanan pelajar agar kelak mereka dapat menikmati dari mulai menabung dari kecil tersebut. Untuk masyarakat khususnya para orang tua, khususnya untuk para orang tua, mari kita dukung siswa-siswa kita untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabungkan seperti itu. Ya, bagus sekali, saya sampai speechless nih dengan Bu Eka dengan semangatnya yang luar biasa, disambut dengan perbankan juga yang memfasilitasi dengan sebaik mungkin ya Pak ya untuk nasabah dan juga untuk sekolah yang sudah ikut memberikan edukasi gitu ya keuangan, dan juga di sini ada otoritas jasa keuangan yang selalu memberikan support untuk pihak perbankan maupun pihak sekolah memberikan yang terbaik untuk edukasi keuangan demi kemerdekaan finansial gitu ya Bapak ya. Ya memang budaya menabung memang harus ditumbuhkan sejak dini dari SD kemudian bahkan dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Karena semakin mudah kita mempersiapkan dan merencanakan keuangan, tadi seperti Ibu Eka sampaikan, disisihkan terlebih dahulu sebelum jajan, baru
yang sudah bagian lainnya baru disisihkan. Seperti saya pernah mengikuti di kelas-kelas financial planner, memang harus menyisihkan 40% untuk ditabung, 60% untuk konsumsi gitu ya Pak ya. Jadi perencanaan keuangan dari dini sejak SD yang sudah Ibu Eka lakukan dan juga SD Kepatihan 1 Jember ini bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain dan juga masyarakat, orang tua, siswa, bahwa budaya menabung sejak dini sangat penting untuk dilakukan demi mencapai kemerdekaan finansial dan terus didukung oleh perbankan dan juga diawasi sepenuhnya oleh otoritas jasa keuangan. Sangat menarik perbincangan kita saat ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Azil Syahnurdin selaku Kepala OJK Jember, Bapak Endi ya selaku perwakilan dari Bank Jatim Jember, kemudian Ibu Eka selaku perwakilan dari SDN Kepatihan 1 Jember. Baik pemirsa Jember 1 TV, sekian bincang-bincang tentang simpanan pelajar untuk generasi milenial menuju merdeka finansial. Terima kasih, saya Galit undur diri.